Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fistawan dari kelas A Psikologi dengan NIM 19108011051. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai sains dan kebangkitan Islam. Sains dan kebangkitan Islam. Sains dan teknologi merupakan salah satu pilar utama dalam peradaban modern. Penguasaan keduanya menjadi pendorong utama peradaban suatu bangsa. Al-Quran secara futuristik sudah menegaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat kaum yang berilmu, sebagaimana juga ia mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 58. Dalam globalisasi saat ini, semua bangsa di dunia terhubung satu sama lain. Hal ini meniscayakan kerjasama antara bangsa-bangsa di dunia untuk meraih kemajuan bersama-sama, seperti lintas bangsa, lintas iman, lintas agama. Kerjasama di antara bangsa-bangsa untuk mengembangkan sains dan teknologi menjadi keharusan untuk mengantisipasi berbagai masalah yang dihadapi umat manusia, seperti perang, krisis, lingkungan, perdagangan penduduk, kemiskinan, ketidakadilan, dan lain-lain. Pada abad ke-11, Imam Al-Ghazali mengintroduksi dikotomi antara ilmu agama dan ilmu keduniaan. Mempelajari ilmu agama bersifat wajib bagi setiap muslim, sedangkan menuntut ilmu keduniaan adalah kewajiban yang hanya dilakukan sebagai muslim saja. Ilmu agama dan ilmu keduniaan. Ilmu agama. Pada masa kolonial, sistem pendidikan Islam yang banyak berlaku ialah pesantren. Bagi kaum pesantren yang terpinggirkan dan menganggap kaum kolonial sebagai kafir, sains merupakan produk kolonial yang juga dianggap kafir dan anti-Islam. Oleh karenanya, mereka hanya memilih satu dominan pendidikan, yaitu pendidikan ilmu agama. Ilmu keduniaan. Sementara itu, ilmu keduniaan hanya menjadi dominan segelintir orang, terutama anak piai. Kiai Dahlan. Kiai Dahlan, seorang tokoh muslim awal abad ke-20 di Hindia Belanda, memandang bahwa ada yang keliru dalam praktik dikotomis antara ilmu agama dan ilmu keduniaan, sehingga umat Islam di Nusantara menjadi terbelakang. Seharusnya menuntut ilmu agama dan ilmu keduniaan menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Modernisasi umat Islam. Kini umat Islam telah mengalami upatan modernisasi. Masyarakat muslim berlangsung unik. Menurut Butom 1988, semakin modern masyarakat Eropa justru semakin jalan dengan ide sekularisme. Sedangkan menurut Hefner tahun 2000, sebaliknya, semakin modern masyarakat muslim justru semakin memperhatikan nilai-nilai agama. Modernisasi umat Islam. Pertumbuhan modernisasi masyarakat muslim ini tak bisa didapatkan. Mereka membutuhkan koridor keagamaan. Jika tidak, lama-kelamaan bisa meninggalkan agama atau bahkan mengembangkan bentuk agama baru. Jadi yang paling menonjol di dunia Islam saat ini ialah objektifikasi pengetahuan keagamaan, di mana pengetahuan dan praktik Islam merupakan objek kepentingan bagi sejumlah orang yang kian meningkat jumlahnya. Hal ini berbeda dengan masa lalu, di mana pengetahuan keagamaan hanya dimonopoli segelintir ulama. Pertumbuhan umat Islam yang berpendidikan modern membangun kesadaran tentang pentingnya umat Islam menguasai sains dan teknologi untuk merebut kembali kejayaan Islam yang sempat terenggut oleh sejarah. Sains dan teknologi merupakan instrumen yang paling penting dalam sejarah modern, dan hal ini menjadi kebutuhan mutlak bagi umat Islam untuk bergerak maju. Akan tetapi, umat Islam di seluruh dunia tidak berdimensi tunggal. Di dunia Islam, interaksi Islam dan sains berlangsung dalam 3 pola sebagai berikut. Pertama, Islam dan sains merupakan dua dominan yang berbeda, sehingga tidak ada konflik di antara keduanya dan tidak perlu integrasi di antara keduanya. Sains merupakan sebuah ethical project, sehingga setiap proyek sains harus disesuaikan dengan ajaran Islam. Sains merupakan aktivitas sosial budaya yang diadopsi masyarakat barat dari kebudayaan muslim di abad pertengahan dan diadaptasi sesuai kebutuhan, sehingga umat Islam cukup mengadopsi sains barat dan menyesuaikannya dengan konteks kultural muslim di berbagai negara. Demikianlah presentasi
dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.